Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulia dengan iman, mulia dengan Islam, mulia dengan amal soleh, mulia dengan ketaatan dan istiqomah dalam amal soleh, serta diberikan kepada oleh Allah menjauhkan segala bentuk maksiat kepadanya, hingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih menganugerahkan nikmat sehat, kita hadir di masjid, kemudian masih menyempatkan dulu sejenak untuk mengaji dan mengkaji sekalimat, dua kalimat, seayat, dua ayat, sebaris hadis dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan punya kita dicatat sebagai amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah nasihat yang sangat indah dalam kalimatul layal wal ayyam, kalamul layal wal ayyam, kalam-kalam indah untuk waktu malam dan siang di dunia. Beliau menasihatkan kepada kita, ad-dunya salasatu ayyamin. Dunia itu hanya ada 3 hari, Pak. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Ama amsi faqad dhahaba bima fihi. Hari kemarin sudah berlalu dengan apa yang ada di dalamnya, dengan segala aktivitas kita di dalamnya, baiknya, buruknya, terang-terangan, tersembunyi, amal soleh atau na'udzubillah sebaliknya, sudah kita lewati, sudah kita jalani. Anda pada beramal la tubikum. Kemudian esok, mungkinkah esok masih jadi milik kita? Esok adalah sesuatu yang mungkin saja belum bisa menjadi milik kita, belum bisa kita meraihnya. Bahkan kalimatnya tidak, belum tentu atau tidak bisa memilikinya. Karena apa? Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ajalin tamut. Hafal Pak ya? Ini di akhir ayat surah Luqman. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada dari kita yang tahu dengan persis apa yang besok bakal kita kerjakan, apa yang besok kita akan lakukan. Masihkah kita masih beraktivitas atau sudah tidak ada? Pemadam tidak sudah jelasin tahu, bahkan lebih ditegaskan lagi, dan tidak ada satupun dari kita tahu persis di bumi mana telah kita akan mati, di kolong jembatan, di atas kasur, di tengah laut, atau di mana, kita tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal yawm laka fa'mal bi. Dan hari kemarin sudah berlalu, hari esok belum tentu kita miliki. Yang ada adalah hari ini, saat ini. Wal yawmu laka. Hari ini adalah milikmu. Maka fa'mal bi, fa'mal fihi. Beramallah kalian di dalamnya. Maka selanjutnya, innakum minal laili wa nahari fi ajal ma'musa. Sesungguhnya kalian itu melalui siang dan malam dengan ajal yang terus berkurang, seperti jam pasir. Kita itu lagi berhitung mundur sebenarnya. Siap nggak siap, enak nggak enak, mau nggak mau, memang faktanya itu. Kita ini lagi berhitung mundur. Di dalam hadis di dalam nasihat ini disebutkan, innakum, sesungguhnya kalian semua, minal laili wan nahar, melalui siang dan malam, fi ajal ma'musa, dalam atau dengan ajal yang terus berkurang.
mahfuz dan amal yang akan senantiasa dicatat. Baiknya dicatat, buruknya dicatat, sembunyi-sembunyi dicatat, apalagi terang-terangan. Kan kita semua tahu di ayat keempat surat At-Tariq ayat Madinah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa, setiap kita itu ada yang mengawasi, ada yang nongkrongin, ada yang mengontrol, bahkan mencatatnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Real itu Allah yang mengingatkan kepada kita. Jadi wa a'malil mahfuzah. Kita itu bukan siang dan malam yang senantiasa berkurang dengan amal perbuatan yang senantiasa dicatat. Man zar'a khairan yusibu ayyasuda rohbah. Siapapun di antara kalian yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebahagiaan. Wa man zar'a syarran yusibu ayyasuda nadam. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan menuai penyesalan. Itu hal yang harus kita waspadai betul. Fala tafrah illa biziyadati ilmin wa amalin shalih. Maka jangan kau bangga, jangan kau bahagia, jangan kau gembira, jangan kau senang-senang melewati waktu yang sebenarnya tumpukan jam pasir yang berkurang. Berhitung waktu mundur illa biziyadati ilmin wa amalin shalih. Kecuali ketika engkau bertambah amal, kecuali engkau bertambah ilmu dan amal soleh. Di dalam nasihat ini tidak saja. Jangan kau bangga, jangan engkau senang, jangan kau gembira, kecuali engkau bertambah ilmu dan amal soleh. Kenapa? Fa'innaha rafiqaka yashabani fil qabri. Karena ilmu dan amal soleh itulah yang akan setia menjadi sahabatmu kelak di dalam kubur. Hai sunnah Allah anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Di saat semua meninggalkan keluargamu, hartamu, anak-anakmu, dan seluruh temanmu meninggalkan semuanya, hanya ilmu dan amal soleh. Subhanallah. Maka tidak ada sesuatu yang sia-sia duduknya kita di majlis ilmu. Hanya orang-orang yang duduk di majlis ilmu itulah yang dapat tasbihnya, dapat istighfarnya semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di laut. Hanya orang yang duduk di majlis ilmu. Langkahnya kita itu dibersamai dengan istighfarnya semua makhluk yang ada di alam semesta. Subhanallah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Laisal khairu ajab suramalika wa waladuka." Tidaklah disebut kebaikan dengan bertambahnya harta dan anak. Walakin khairu ajab ilmuka wa ya'luma ilmuka. Akan tetapi yang disebut dengan kebaikan adalah ketika engkau bertambah banyak rasa sabarmu. Wa an-tubaghiyyan nasa bi'ibadati rabbik. Dan ketika engkau berlomba-lomba banyak-banyakan amal ibadah kepada Tuhanmu. Baik ahsan tahmidallah. Apabila engkau kemudian merasa ya Allah, alhamdulillah amal soleh lebih banyak, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Wa in asata istaghfarallah. Apabila engkau setelah bertemu Allah lebih banyak maksiatnya, maka segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak bisa tidak dalam riwayat yang lain disebutkan segala sesuatu yang sifatnya tergesa-gesa itu dari syaitan kecuali 5 perkara. 5 perkara itu apa? Mudah-mudahan tidak lupa ya, karena spontan, karena sesuatu yang lewat itu kadang nggak utuh yang normal. Yang harus disegerakan, dan itu bahkan sunnah Nabi. Semua yang tergesa-gesa, segala sesuatu yang terburu-buru. Kalau bahasanya Pak Anies, pojok susu.
Ya, mana saya ke sebelah kanan ya. Semuanya dari setan yang berburu, kecuali ini mahal. Mudah-mudahan kalimatnya ingat. Walaupun itu tidak berurutan. Yang pertama bayar utang. Nah, saya tahu di depan karena Bapak wajah di sini, insya Allah nggak ada yang punya utang. Enggak, ini jangan suruh loh. Saya itu udah suruh ke Pak. Itu enggak ada suruh. Insya Allah wajah di sini wajah akan nggak punya itu dulunya akan kok. Biasanya kalau orang banyak utang itu dulunya bisa. Makanya ibu yang nggak betah dulu aja adanya itu. Nah, meninggalkan bayar hutang itu bagian dari sunnah Nabi. Yang kedua, menikahkan anak perawan yang sudah mulai dewasa. Itu bagian dari sunnah Nabi. Jadi bapak ibu yang sudah punya anak gadis itu sunnah punya menjadikan jodoh. Nah, orang seperti itu beda. Doanya juga kembali sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau menurut saya itu kembali dalam dunia pesantren itu nggak ada judulnya itu pacaran kan, yang ada langsung orang tua punya anak lagi Pak, aku punya perempuan biasanya lanjut selesai. Jadi dunia pesantren itu begitu Pak. Jadi apa, pacarannya setelah nikah. Jadi nikah dulu baru kemudian membangun mawaddah. Setelah terbangun mawaddah, hadirlah rahmah, maka terbentuk menjadi sakinah gitu. Orang sekarang kan mintanya sakinah dulu. Ya, ibarat naik tangga itu dari 10 ke 1, loncat ya berat ya. Nah, jadi menikahkan anak perempuan itu juga bagian dari sunnah. Kemudian apa lagi Pak? Mengurus jenazah. Ketika jenazah meninggal itu disegerakan itu diurus agar segera dimandikan, dikafani dan segera disolati serta dimakamkan. Nah, anaknya kadang masih di luar kota jauh, anaknya gagal lagi, jangan diapa-apain sebelum saya datang, kasihan jenazahnya gitu. Kadang orang itu nggak tahu ya. Ini kalau ini khusus apa namanya, saya ingatkan Pak Ustaz Anas, saya itu punya buku. Di dalam buku itu ringkasan-ringkasan tentang fikih jinayah. Nah, jadi kayaknya mari saya lihat masih ada satu juz. Mudah-mudahan saya bawa ke sini lah. Saya sudah terakhir jemaah di sini semuanya biar dapat. Nah, gratis, tenang aja kalau saya beli. Aziz mau bapak ayah atau butuh duit sedikit. Tenang aja. Iya, jadi saya dulu tahun 2012 kemana-mana keliling Indonesia itu sambil bawa buku. Jadi sambil ngisi kegiatan sambil bawa buku. Di antara buku yang saya tulis itu adalah Menuju Kemuliaan. Itu isinya di dalamnya fikih jinayah tentang membahas bagaimana menyikapi, menjagai orang yang sakit yang sudah ada tanda-tanda, bagaimana caranya. Sakit yang kemungkinan masih ada kesempatan sembuh, bagaimana mengurus orang yang berpendidikan yang matanya masih terbuka, mulutnya masih terbuka. Itu ada doanya khusus. Itu di dalam buku saya. Bukan promosi, kasih tahu doang nih Pak. Nanti makanya kalau bisa tanah yang mungkin yang salah ini videonya. Nanti bulan depan, insya Allah masih ada. Nah, itu menyegerakan mengurus jenazah. Itu bagian dari sunnah Nabi. Dan menyegerakan taubat ketika kita berbuat dosa juga sunnah Nabi. Yang kelima cara lupa apa itu. Nah, kalau nanti ingat ya, ingatkan. Kalau ada bapak-bapak yang ingat, agak lupa yang kelima. Baik, kita lewati dulu. Jangan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memang harus menyegerakan. Wa in asyadta istighfar Allah. Apabila engkau merasa dirimu banyak maksiat, maka segerakanlah engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tenang Pak, kayaknya kalau nasihat yang satu ini sepakat saya dan jenengan kayaknya kompak. Nasihat dari Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau menasihatkan kepada kita arba'un tarfa'ul 'abda ila a'la darajati wa in qalla 'amaluhu 'alimuhu. Kata beliau, ada 4 hal yang dapat mengangkat derajatnya seorang hamba meskipun amal dan ilmunya sedikit. Kira-kira pengen tahu apa?
Ada 4 hal yang bisa mengangkat derajatnya seorang hamba ke dalam kemuliaan, walaupun dia amalnya dan ilmunya pas-pasan. Kira-kira kita bangga bukan itu? Kita bangga ya? Oh, jauh dia aku takut. Iya, iya. Nah, kalau saya sih ngakuin, kalau saya ngakuin, kalau bapak-bapak, Ustaz saya amalnya banyak, ya alhamdulillah. Ilmu saya banyak, ya alhamdulillah. Kalau saya dia banget di sini. Kata Imam Junaid itu, ada 4 hal yang bisa mengangkat derajatnya seorang hamba dalam kemuliaan. Wa ikul amalu aluh, walaupun sedikit amal dan ilmunya. Apa itu? Jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu dan kita semakin semangat menumbuhkan 4 hal itu pada diri kita. Jadi ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang saya nukil kalamnya Imam Junaid itu. Beliau mengatakan 4 hal ini fondasi kesempurnaan iman seseorang, akhlak yang sangat terpuji, yang bisa melambungkan derajat spiritual seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dengan ilmu dan ibadah yang pas-pasan tetap dapat mencapai derajat yang tinggi berkat 4 hal ini. Sedangkan kemuliaan yang merupakan puncak dari kesempurnaan iman ini harus melekat pada diri kita. Kenapa? Kita bukan orang yang banyak ilmu, kita bukan orang yang rajin, malamnya tahajud, siangnya puasa, sedekahnya kencang. Tapi minimal kita harus punya 4 ini. Apa saja? Yang pertama adalah al-hilm, sifat sabar. Sabar itu satu lafaz, satu kata yang paling ringan diucapin, tapi paling berat diamalkan, dipraktekkan. Wa man yasta'fif yu'affahu. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Wa man yastaghni yuhdihillah. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Dan barang siapa berusaha sabar, maka Allah akan menjadikan ia bisa bersabar. Dan wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan aw sa'a min asy-syarri. Dan tidak ada seorang pun yang bisa, yang dianugerahi oleh Allah sesuatu yang melebihi kesabaran. Kesabaran memang istimewa. Law kana syabru rajulan lakana rajulan kariman. Ada dawuh Rasulullah dari Sayyidatina Aisyah, walaupun menurut beberapa sumber katanya ini hadis sahih, tapi nggak masalah untuk Fadlul Amal. Dalam hadis ini Nabi bersabda, jika kesabaran itu diibaratkan seorang laki-laki, maka sungguh dia adalah laki-laki yang sangat mulia. As-sabru indal musibah bitis'aini darajah. Sabar ketika engkau tertimpa musibah diganjar dengan 900 derajat. Makanya sabar itu merupakan sifat yang akan menghantarkan seorang hamba menjadi pribadi yang mulia. Jangan beri Allah Subhanahu wa taala. Sabar memang banyak, wabil khusus sabar dalam taat dan menjauhkan diri dari maksiat. Dalam kitab Hidayah sampai disebutkan melaksanakan taat setiap orang hampir mampu dan bisa melakukannya, tetapi menjauhkan diri dari maksiat hanya orang-orang yang dipilih mampu untuk mengerem atau menjauhkan diri. Emang faktanya itu. Nyatanya memang banyak orang yang masih STMJ. Kan STMJ Pak. Sholat terus maksiat, jalan terus. Jangan biar saya Pak. Saya lagi belajar istiqomah untuk taat. Jawabannya menurut Allah Subhanahu wa taala, sabar memang berat. Maka ditegaskan memang paling berat memang sabar menjauhkan diri dari maksiat. Karena orang membantah, alhamdulillah Ustaz saya sudah gak maksiat, bagus. Tapi kadang orang itu nggak sadar diujinya apa? Lalai dengan waktu. Coba bayangin, di waktu yang sangat-sangat istimewa untuk kita beristighfar, kita menjalani permainan bola katanya. Tapi pas saya berangkat masih kebobolan 1 Indonesia Pak. Melihat nggak Pak? Dengan wah berarti keduluan saya. Mau saya tungguin sampai habis Pak. Terlambat nih ke apa-apa nih.
Tadi kumpul-kumpulan sana tuh Pak, Bu, Indonesia kalah sama Irak. Aduh, gitu kan. Ini orang Indonesia gak pada tahajud kan dia ketuain timnasnya itu. Boleh dibilang air apa? Biar bisa tembus biar dunia kan bangga sebagai masyarakat. Nah, subhanallah. Kadang kita itu insya Allah sudah gak maksiat, karena memang maksiat juga kadang butuh modal. Bener Pak ya? Maksiat butuh modal. Butuh modal. Saya itu kalau berangkat dari berbisnis ini aman, mau naik mobil, mau naik motor, aman, tidak ada yang dilarang. Tapi kalau saya berangkat sebelum subuh, anaknya ke Islamik atau Lipo, betul? Saya punya jadwal rutin juga ke sana, atau bahkan sampai ke Garuda ke sana. Itu kalau malam pas jam 3:30 itu kan bubaran. Itu di perempatan QIB depannya, saya mau nyebut namanya, pokoknya depan QIB Pak. Wah, kalau jam segini bubaran, yang tadi itu sebelum subuh. Kanan kiri itu penuh jemputan. Yang di jemputan kan nggak dilihat, tidak kelihatan, dilihat aneh-aneh Pak. Jadi yang fakta itu. Nah, terus lagi pas sampai ke lihat rumah sakit bed saya. Nah, belok kiri pas utulan, oh di situ jemputan juga Pak, penuh lagi Pak. Ustaz sahabat, ya apa yang lewatin, gitu kan? Ya Allah, memang luar biasa ya. Iya, maksiat itu kalau apa ya itu, sok masuk ke tempat itu harus pakai deposit, bener Pak? Ada pengalaman. Masuk tempat begitu, nggak boleh gratis, harus ada yang dititipin. Berarti maksiat pakai duit. Nggak boleh kita udah pakai duit maksiat, insya Allah enggak. Insya Allah seluruh model-model itu udah nggak maksiat, karena maksiat itu mau modal. Kita udah gak maksiat, tapi waktu digunakan apa? Kadang berjam-jam. Ini mah ibu di tempat lainnya, kalau ibu yang di belakang, insya Allah gak jauh beda. Maksiat enggak, tapi waktu habis buat menentukan status orang, ya kan? Bener gitu. Lihat HP berjam-jam, ya kan? Untuk apa dia status orang? Orang kemana? Dia dari jalan-jalan. Jalan-jalan bisa bayar hutang enggak? Itu kan dia dapatnya. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi kadang kita itu lalainya memanage waktu Pak. Kita itu, makanya penting bagi kita itu harus benar-benar menyadarkan diri kita betapa 1 menit yang kita lewati, apalagi kalau 1 jam. Jangan sekali kalau 1 jam. Ya Allah, 1 malam yang kita lewati itu sangat-sangat berharga untuk kita abaikan. Karena apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu memang dipersiapkan untuk siapa sih? Untuk mereka al-muttaqin. Untuk mencapai derajat al-muttaqin itu orang yang bertakwa kepada Allah itu memang diraihnya di mana? Di dunia ini Pak. Setelah kamu udah bisa, benar nggak demi Allah itu? Jelas banget itu jelasnya. Keterangannya itu jelas banget. Jadi keindahan surga yang luasnya begitu luas, keindahannya begitu indah, tidak bisa dibayangkan oleh lintasan-lintasan akal manusia. Semua yang dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kapan seorang hamba bisa meraih derajat muttaqin? Yang dari dunia, bukan setelah mati. Tidak ada ceritanya. Maka disebutkan di dunia itu adalah untuk menanam, di akhirat adalah tempat menuai. Jangan sia-siakan waktu. Saya sering mengingatkan pada diri sendiri betapa 1 menit yang kita lakukan itu sangat mahal nilainya. Yang kedua, sifat yang harus melekat pada diri kita agar kita akan belajarnya oleh Allah adalah at-tawaddu, sifat rendah hati. Kalau rendah diri hanya kepada Allah, kalau sesama manusia harus rendah hati. Tidak boleh sombong. Ma naqashat syaraqah min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadu 'ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Di sebuah hadis disebutkan di sini, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Tidak akan Allah menambah derajat seorang yang mau memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan. Dan
Tidak ada seorang pun yang punya sifat tawadhu rendah hati kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jangan yang dulu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis lain disebutkan ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam fa qala ashabuhu wa anta ya Rasulullah na'am kuntu ar'aha ala qarariq. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali pernah mengembalakan kambing. Jadi tukang angkon, Pak. Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali pernah angkon kambing. Bertanya para sahabat, wa anta ya Rasulullah, termasuk kau ya Rasulullah? Dijawab, ya. Kuntu ar'aha ala qarariq. Aku dulu mengembalakan kambing milik orang Mekah dan mendapat upah beberapa kilo. Kenapa para nabi diberi oleh Allah proses pembelajaran dengan ngangkon kambing? Karena itu proses mengendalikan emosi, mengendalikan bagaimana dakwah menghadapi berbagai macam tabiat manusia. Latihannya Pak, ya amal kami itu. Coba dalam sejarah, setiap nabi itu amal kami. Unik memang. Di masa remajanya bahkan sampai tua. Kalau baca sejarahnya Nabi Musa sampai tua masih amal kami ya. Iya, subhanallah. Jadi ini bukan berarti harus diterapkan mentah. Intinya untuk kita semua, kalau pengen punya jiwa yang rendah hati, harus belajar memahami karakter manusia yang banyak itu. Karena di antara mereka ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang santun, ada yang berangasan, ada yang pecicilan atau pecicilan. Ini bahasa mana pecicilan? Ya bahasa Cina saja berbeda. Jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah tawadhu terhadap orang karena apa? Kekayaannya, karena jabatannya, karena materinya, finansialnya, dunianya. Bahkan diancam dalam sebuah hadis, orang yang takzim, hormat, memuliakan orang lain karena jabatannya, karena kedudukannya, karena hartanya, maka 2/3 imannya hilang. Iya, masalah ini. Jadi, terus bagaimana sih dia biasa aja? Mau kita dimuliakan oleh Allah kok? Masa hanya karena dia jabatannya tinggi, kemudian salamnya sampai bolak-balik sampai kelompok, Pak? Tahu kelompok? Boleh begitu. Kan kita sering melihat dari pemandangan sehari-hari, Pak. Kita sering melihat orang bertakdirnya sama orang, begitu menghormatinya sama orang. Itu bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, bukan karena amal soleh, tapi karena hartanya. Lenyap tuh 2/3 iman kita. Kan bahaya. Dan ini harus disampaikan, harus diingatkan kepada setiap umat. Boleh hormat, tapi jangan begitu amat. Wong yang kasih rezeki kita Allah. Iya, biasa aja. Apalagi kadang tadi di tempat lain sih, habis di puji-puji kayak di mana gitu. Maka saya kadang sering meledekin di beberapa pengajian di yang komunitasnya emak-emak. Kan sering baru menghadirkan artis insan gitu. Kalau sekarang bahasanya artis hijrah. Artis hijrah. Ya boleh lah kalau dipanggil diundang untuk testimoni, boleh sah-sah saja, namanya juga testimoni, berbagi motivasi. Tapi kalau udah bicara tentang hukum dan ilmu agama, suruh yang sudah pondok gitu loh. Ya artis juga ada yang pernah pondok kemudian terjun dulu di artis gitu ya. Tapi kalau misalnya artis dulunya nggak pernah pakai baju, ujung-ujung pakai baju terus nyeramain orang yang dari kecil pakai baju, itu gimana ceritanya? Saya kadang lihat ini orang artis mereka lagi di sana. Katanya orang kaya, tapi dari baju kaya yang benar. Sobek depan, sobek samping, sobek belakang, gitu kan? Ini orang makasihnya sih Pak. Katanya orang kaya raya, tapi beli pakaian tidak ada yang benar. Iya kan? Dibilang kurang, ya kurang, cuma separuh. Giliran kelihatan lagi, sobek depan, sobek kanan, sobek kiri. Bapak-bapak yang udah sering biasa naik pesawat itu kan ada salah satu maskapai. Kelihatannya pakai rok panjang loh. Langsung biar aja sampai gak usah sebut maskapainya apa pokoknya ada lah ya seperti itu. Dan itu menjadi gaya hidup tuh.
Tawadhu itu harus melekat. Ciri khas orang punya sifat tawadhu itu apa? Ketika kita keluar dari pintu rumah kita, kemudian kita punya rasa gini, ya Allah, semua orang yang di luar sana lebih baik daripada saya. Semua orang yang di luar sana lebih mulia daripada saya. Dan yang rendah, yang tidak baik kepada manusia itu hanya saya. Itu tandanya itu punya sifat tawadhu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau keluar dari rumah, sudah macet itu apa ya? Udah ngaca ya, udah memantulkan diri di cermin, kemudian tidak ada orang yang lebih cantik daripada saya. Kalau si bulan lewat dengan tampilan saya, tidak ada orang yang lebih ganteng dari saya, tidak ada orang yang pakaiannya lebih keren daripada itu, jelas kesimpulan. Berarti buru-buru tawadhu yang ada sombong. Baik, kita poin yang kedua tawadhu. Yang keempat wasakha, dermawan. Dermawan itu berarti sama dengan ahli sedekah, ahli berbagi, ahli menolong orang. Jangan bagi Allah SWT, biar kita semangat. Saya akan membaca satu hadis tentang betapa hebatnya Allah lewat nabinya ketika orang itu punya rezeki kemudian bersedekah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadi sa'il. Kata Nabi, sedekah apabila telah dikeluarkan dari tangan pemiliknya, si pemberi sedekah, maka sedekah itu akan jatuh ke tangan Allah sebelum sedekah itu masuk atau diterima di tangan si peminta. Lebih baik sedekah sebesar apapun yang kita berikan kepada yang siapapun, tak lembaga, tak masjid, tak pesantren, tak orang-orang, sebelum materi atau rezeki itu sampai ke tangan si penerima, itu sudah sampai ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Fatadakallamu bi khamsi kalimatin, dan materi yang kita sedekahkan itu berseru. Cuma kita hanya dengar seruan dari materi yang kita keluarkan. Apa yang diserukan oleh materi yang kita sedekahkan itu? Awwaluha taqulu kuntu shahiran fakabbartani. Wahai sang pemilik materi, dahulu saya yang kecil, lalu kamu membuatku menjadi besar. Itu ucapan yang pertama. Ketika lagi sedekah itu, ibu-ibu dengar nggak ada kata-kata itu dari uang yang kita sedekahi? Ibu-ibu dengar? Enggak ya, sama saya dengar. Wa kuntu qalilan fakasartani. Dahulu aku sedikit, lalu kamu menjadikan aku menjadi banyak. Wa kuntu aduwwan fa'ahbabtani. Dulu, kata materi itu, saya sebagai musuhmu, lalu untuk menjadikan aku mencintaimu. Wa kuntu faniyan fa'abqaitani. Dulu aku itu fana, rusak, hilang, lenyap. Sekarang kau jadikan aku kekal. Wa kuntu harisin fal'an sirtu harisaka. Dulu engkau menjagaku, sekarang aku menjagamu. Itu 5 seruan yang diserukan oleh materi yang kita keluarkan. Sampai disebut enggak? Dalam hadis yang lain disebutkan wahia anil madhul syahidi rahmatullahi alaih. Idza tasaddaqal mu'min shadaqatan radhiyallahu biha anhu. Apabila seorang beriman bersedekah dengan suatu sedekah, maka Allah ridho dengan sebab sedekah itu terhadap orang yang beriman tadi. Wala jahannam, ada panggilan dari neraka jahannam. Ya Rabbi, Idzanli bisujudi syukran. Ya Allah, ini jahannam yang malu sama Allah. Ketika ada seorang hamba yang beriman sedekah, jahannam loh, malu sama Allah. Ya Allah, berikan aku izin untuk sujud kepada karena syukur. Apa syukurmu? Faqad a'taqta ahadan min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam min adabi. Karena sungguh kau telah membebaskan satu orang dari umat Nabi Muhammad atas siksaku, kata si jahannam.
Li'anni kuntu astahi min Muhammad alaihi wasallam. Kata dia, sungguh aku malu kalau harus menyiksa umatnya dari Muhammad. Al-Quran tiba ada min ummati wala budda li min doatika. Tapi apa boleh buat kalau umatnya Muhammad itu double bahasanya itulah. Sedekah males, ibadah enggak. Akhirnya apa? Enggak ada yang perlu dibela oleh jahanam. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita sedekah itu biasa saja. Ternyata luar biasa. Materi yang disedekahkan tadi berseru. Dulu aku kecil, tapi kau jadikan aku besar. Dulu aku sedikit, bikin kau, aku bikin kau jadi banyak. Dulu aku musuh, sekarang aku jadi yang mencintaimu. Dulu aku lenyap, sekarang aku kekal. Dan dulu aku yang dijaga, sekarang aku menjaga. Ternyata jahanam pun berteriak, ya Allah, izinkan aku bersujud kepadamu sebagai ungkapan syukur karena telah terbebas satu dari umat Muhammad akan siksaku. Subhanallah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau memang pengen sedekah, nggak usah dipaksa. Nggak ada 1.000-nya 10.000 gitu. Nggak ada 10.000, ya 20.000. 20.000 warnanya masih hijau, sudah sementara. Boleh yang biru, boleh jangan ditolak. Biru nggak keren, bagusnya yang merdeka lah, yang ada gambar Soekarno, ada yang merah, yang menyala itu. Seperti itu, boleh 10, nunggu gitu, jangan ditolak. Yang namanya sedekah ya harus semangat. Masa diri aja terlalu kecil, gimana ceritanya? Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa pokoknya. Harus kita jaga, harus kita sekuat tenaga. Dan jangan pernah dulu kaya untuk bersedekah. Karena saya bangga terhadap orang yang belum kaya, saya nggak bilang miskin. Karena ternyata yang lebih senang bersedekah justru orang yang belum kaya. Tes coba, misalnya Pak Bima, boleh ya saya ajak sahabat Pak Bima, punya duit 100.000, Ziz mobil, pas mobil habis 10.000. 10.000 dari 100.000 itu berapa persen? 10%-nya. Saya nggak sengaja adalah 10%. Sekarang nilainya ditingkatkan, punya 1 juta. Pak Bimo punya 100 juta. Jis mobil habis 100.000. Sudah mulai rada-rada beras 100.000 dari toko. 10.000 itu atau 100.000 itu adalah 10% dari 1 juta. Ditingkatkan lagi, punya uang 10 juta gitu. 0,10%-nya kepakai berapa tuh? Sejuta. Udah mulai belum? Udah mulai ngap. Udah, biar cepat. Punya 100 juta, Pak. Punya 100 juta. 10%-nya berapa? 10 juta. Udah mulai atas gak? Udah mulai berat gak? Padahal sama-sama 10%. Kalau dimudahkan naruh di kotak lah, gitu. Punya 100.000, dimasukin di kotak 10.000, enak nggak? Nggak enak 10.000. Padahal 10%. Punya sejuta, 10%-nya berapa? 100. Punya 9. Langsung ada 9. 10%-nya berapa? 10 juta. Lu di kotak masjid udah ada, hari ini ada. Gak nemu. Berarti hebat orang lain. Hebat orang yang belum kaya. Hidup orang belum kaya. Berarti hebat. Nggak berat kan? Coba jadi rumah. Wah, beliau itu kalau ngajak-ngajak semangat banget, luar biasa. Ketika yang diajak berusaha banyak, sedikit aja. Gitu kan? Karena dengan sedikit tidak berasa. Iya. 1 juta 10% dari 100 juta. Itu subhanallah. Gak berasa ya. Itulah. Makanya betapa orang yang belum diberikan nilai berlipat